Perubahan harus dimulai dari sebuah visi besar yang ditanamkan pada diri dan keluarga yang merupakan kumpulan atau unit terkecil elemen masyarakat. Ya. Jadi kan kaum wanita ini pada dasarnya adalah dan kima. Ya, masih ingat Bu materi dan kima? Ingat istilah dan kima? Komandan kompi markas. Ya. Para ibu kan komandan kompi markas. Kalau para bapak ini kan panglima-panglima yang keluar tuh hubungan internasional, keluar negeri, keluar rumah. Tapi kalau domestic affairs itu wanita. Nah, wanita itu tidak perlu berkecil hati kalau dia tanggung jawab utamanya adalah domestic affairs. Oh enak dong suami saya kemana-mana, saya enggak, saya di rumah aja gitu. Oh nanti dulu, dari ibu-ibu inilah lahir anak-anak yang luar biasa. Kalau apa? Kalau dia memiliki visi yang besar. Jadi kita sekarang melihat di sekeliling kita nih banyak sekali fitnah, ya, penyimpangan-penyimpangan di masyarakat kan. Nah kalau kita nggak punya visi yang besar, kita nggak akan bisa melahirkan generasi yang mampu mengalahkan nilai-nilai jahiliyah yang sedang merajalela sekarang ini. Jadi semuanya diawali dengan visi yang besar. Ya. Dan orang beriman memang demikian. Kita orang beriman ini nggak boleh punya visi yang sempit, yang kecil gitu. Lawang urusan kita bukan hanya dunia, kok sampai ke akhirat nanti. Seperti ucapan seorang sahabat namanya Rabi' bin Amir radhiyallahu an ketika bertemu dengan panglima Persia musyrik, penyembah api berhala api, ya, Majusi, namanya Rustum. Jadi Rustum nanya, kamu datang, hai orang Arab, bawa pesan apa? Saya bawa 3 pesan, kata. Ibta'athanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li ibadati rabbil ibad. Kami umat Islam ini diutus Allah ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia untuk menghamba Rabbnya manusia. Itu satu pesannya. Terus yang kedua, ibta'athanallahu linukhrijan nas min dayyiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Terus yang ketiga, ibta'athanallahu linukhrijan nas min jawril adyani ila adlil islami. Kami diutus Allah ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman berbagai agama, ideologi, faham-faham untuk menuju keadilan Islam. Masya Allah, ya. Baik, tema kita kali ini muslimah yang cerdas membaca zaman. Kita langsung saja kepada pembahasan dustur. Ya, dustur ini artinya undang-undang. Jadi titik tolak kita membahas tema ini salah satunya adalah sebuah hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya mal'unah." Sesungguhnya dunia ini mal'unah. Mal'unah itu artinya terlaknat, terkutuk, ya. Mal'unun ma fiha. Dan segala yang terkandung di dalam dunia ini terlaknat, terkutuk. Illa zikrullahi wa ma walahu, kecuali orang yang mengingat Allah, zikrullah, yang melakukan ketaatan kepada Allah, wa ma walahu, ya, artinya melakukan ketaatan kepada Allah, wa alimun au muta'allim, atau seorang alim atau seorang penuntut ilmu syar'i dalam hari ini, ya, ilmu agama. Jadi Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa dunia ini seluruhnya terkutuk kecuali kegiatan mengingat Allah, kegiatan wala, loyalitas, ketaatan kepada Allah, atau kegiatan seorang alim. Alim berarti orang berilmu, dia mengajarkan ilmunya, atau muta'allim, atau orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi dalam urusan yang disebutkan ini, itu bukan bagian dari dunia yang terkutuk, dunia yang terlaknat. Karenanya kita harus selalu bertanya, kita sedang mengerjakan apa? Kalau yang kita kerjakan masuk dalam kategori berzikir kepada Allah, atau sedang taat kepada Allah, atau kita sedang mengajar, ya, atau kita sedang belajar menuntut ilmu, itu semua tidak masuk dalam kategori terkutuk, terlaknat, ya. Itu undang-undang pertama. Undang-undang kedua, surat Ar-Ra'du ayat 11. Surat Ar-Ra'du itu surat ke-13, ya. Ayatnya ayat ke-11. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi
yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia, kita semua ini, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Para malaikat itu menjaganya atas perintah Allah. Jadi Allah menjelaskan bahwa hamba-hamba Allah di muka bumi ini, dan ini tidak semua hamba Allah ya, tetapi hamba-hamba Allah yang beriman itu disediakan oleh Allah, diberi fasilitas oleh Allah berupa para malaikat yang mengikuti hamba itu dari belakang, dari depan, dan bertugas menjaganya. Masya Allah, yahfazunahu min amrillah, menjaganya, menjaga hamba itu atas perintah Allah. Kita kan tahu ya, rukun iman kita ada iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, para rasulnya, ya, kitab-kitab Allah, iman kepada takdir khairihi wa syarrihi, baik takdir yang menyenangkan maupun takdir yang tidak menyenangkan, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan yang terakhir, al-imanu bil yaumil akhir, ya, beriman pada hari akhir. Nah, salah satunya ada yang namanya al-imanu bil malaikah, beriman akan adanya para malaikat. Nah, salah satu keterangan tentang iman kepada para malaikat itu di ayat ini. Kita dijelaskan bahwa setiap hamba itu diberikan Allah para malaikat yang bukan saja mengikutinya, tetapi yahfazunahu, memeliharanya, menjaganya, ya. Dan itu semua dikerjakan malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi keadaan suatu kaum, suatu masyarakat, suatu bangsa, ya, sehingga kaum tersebut, bangsa tersebut, masyarakat tersebut mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi perubahan masyarakat itu diawali dengan perubahan diri anggota masyarakat itu. Ya. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya antara informasi awal dengan informasi ini? Informasi awal itu informasi para malaikat mendampingi, menjaga kita, ya. Hubungannya apa? Dengan konsep bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali setiap anggota kaum itu merubah keadaannya masing-masing. Nah, begini hubungannya. Hubungannya adalah, kalau kita sudah mengerti konsep ini, berarti kita jangan berharap masyarakat berubah terlebih dahulu baru kita berubah. Paham? Jadi perubahan itu bukan dimulai dari orang lain, harus dimulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu. Kita kesel nih, teman sekelas semuanya badung semua gitu, ya. Terus kita berharap mereka jadi orang-orang baik, baru kita jadi orang baik. Ya salah. Mestinya kita dulu jadi orang baik, kemudian kita berusaha menularkan kebaikan kita kepada teman-teman sekelas itu, baru terjadi perubahan. Paham? Ya, urutannya begitu, urutannya. Ya. Nah, seringkali kita punya kekhawatiran, keraguan untuk menularkan kebaikan kita kepada orang lain, apalagi kalau di sekeliling kita orang yang buruknya banyak. Nah, dengan adanya informasi awal tadi, seharusnya kita tidak khawatir, tidak ragu. Ya sudah, pokoknya sampaikan saja. Ya sudah, pokoknya tularkan saja. Ya sudah, coba sebarkan resonansi pengaruh kita, karena nanti Allah Ta'ala sediakan malaikat-malaikat yang menjaga kita untuk menjalankan tugas perubahan itu. Paham? Paham ya? Kita kan kadang-kadang merasakan, gue sendirian, gimana gue bisa merubahkan gitu. Tapi begitu kita sadar akan ayat ini, oh ada malaikat yang menjaga kita, yang ikut mempengaruhi situasi dan kondisi. Gitu, ya. Terus di ujung ayatnya Allah berfirman, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddun lahu ma lahum min dunihi min wal. Fala maraddan lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya dengan tema kita. Jadi ibu-ibu, kan tema kita ini berkaitan dengan muslimah, ya, muslimah yang cerdas membaca zaman. Nah, setelah ibu-ibu membaca situasi kondisi zaman ini, mungkin ibu-ibu menemukan
sekarang ini kok banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, kok banyak sekali kemaksiatan, kok banyak sekali kezaliman terjadi, kan begitu? Ya. Nah, apakah kita mau situasi ini terus-menerus seperti ini, Ibu-ibu? Mau tidak? Ya tidak mau. Kita ingin ada perubahan, kan? Nah, jangan khawatir. Berusahalah merubahnya, walaupun kita mulai dari diri kita. Dalam arti, ya memang harus dari diri kita mulainya. Nggak bisa dari orang lain. Perubahan itu harus mulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Ya, Islam itu tidak mendorong orang untuk menjadi manusia yang malas, manusia yang menunggu, manusia yang berharap kepada pihak lain. Tapi berharaplah kepada Allah untuk menggerakkan diri kita. Ya. Itu yang disebut dengan kita memiliki yang namanya inner drive, ya, dorongan dari diri sendiri, bukan dorongan dari orang lain. Kita tidak dibenarkan jadi generasi rebahan. Generasi rebahan itu artinya generasi yang ya udah tiduran ya sambil ngeliat scrolling gitu, ya kan. Terus berharap dunia berubah. Ya nggak bisa dunia berubah dengan cara begitu. Ya, dunia itu berubah dimulai dari diri kita. Baik. Kita lanjutkan. Kedudukan wanita sebelum dan sesudah Islam. Maksudnya sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW membawa ajaran wahyu Al-Quran dan dinullah al-Islam. Jadi wanita di mata orang Yunani ini sebelum Islam, ya. Semua ini contoh-contoh sebelum Islam. Wanita di mata orang Yunani itu ibarat najis dan kotoran dari hasil perbuatan setan. Itu pandangan kaum Yunani, bangsa Yunani. Wanita di mata orang Romawi, wanita itu tidak memiliki ruh sehingga layak untuk mengalami berbagai macam siksaan dan penganiayaan, bahkan hingga mati dibunuh, ya. Wanita di mata orang Persia itu Iran, ya, orang Persia, seseorang boleh menikahi ibunya sendiri, saudara perempuan kandungnya sendiri, keponakan dan semua mahram-mahramnya yang lain, ya. Ngeri, ya. Jadi ini di mata bangsa-bangsa sebelum Islam datang. Wanita di mata orang Yahudi, wanita itu dianggap sebagai laknat atau kutukan karena wanitalah yang telah menjerembab, menyesatkan Adam alaihissalam. Itu, ya. Berarti dalam hal ini Yahudi punya pandangan bahwa yang menyebabkan Adam alaihissalam tersesat itu adalah Hawa, ya. Dan karenanya wanita disebut kaum Hawa, kan? Kaum Hawa, kaum wanita. Nah, sementara wanita di Jazirah Arab ketika Nabi Muhammad SAW diutus, disebut wanita di masa jahiliyah, itu dianggap sebagai barang taruhan atau jaminan. Jadi kalau orang minjem duit, ya, itu jaminannya dia nggak punya yang lain kecuali istrinya, ya istrinya jadi jaminannya. Itu dititipkan kepada si peminjam duit. Dan kapan dia boleh ambil lagi istrinya? Kalau dia sudah bisa mengganti uang itu, uang pinjaman itu. Ngerti? Ya. Di masa jahiliyah juga, seseorang akan menyerahkan istrinya untuk digauli oleh orang lain yang dia anggap hebat dengan alasan ingin memperbaiki keturunan. Ya. Jadi dia, si laki-laki ini tahu kalau dirinya tuh lemah, ya. Lemah dalam pengertian fisik, lemah dalam pengertian ilmu, ya. Lemah dalam pengertian, ya, memang dari keturunan orang-orang lemah gitu, ya. Nah, dia ingin punya keturunan orang hebat, maka dia titip istrinya ke laki-laki yang dia pandang keturunan orang hebat, cerdas, kuat badannya. Ya, bayangkan, nanti si wanita ini ya digauli sama laki-laki itu sampai hamil, nah jadi punya keturunan, kan? Ada perbaikan generasi gitu. Kemudian diskriminasi terkait makanan yang dihalalkan hanya untuk kaum laki-laki dan haram bagi perempuan. Nah, ini diantaranya disebutkan di surat Al-An'am ayat 139. Mari kita lihat ayatnya. Surat apa? Al-An'am ayat 139.
Ayat berapa tadi? 39 ya? 49. Wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun lidzukurina wa muharramun ala azwajina wa iyakun maitatan fahum fihi syuraka'u sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Dan mereka orang-orang musyrik ya di zaman Nabi, musyrikin Quraisy berkata, apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria-pria kami dan diharamkan atas wanita-wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Jadi mereka menetapkan hukum tentang makanan itu ada yang khusus buat laki-laki, nggak boleh buat perempuan. Tapi kalau ternyata hasilnya buruk, laki-laki boleh, perempuan boleh. Begitu. Diskriminasinya sampai begitu ya. Sampai menghalalkan, mengharamkan makanan-makanan tertentu ya untuk kaum wanita. Terus kita lanjutkan. Ini masih contoh-contoh kedudukan wanita sebelum Islam, khususnya di masyarakat jahiliyah Quraisy musyrikin. Kemudian juga wanita tidak memiliki hak waris. Ya, nauzubillahi min dzalik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, pada zaman jahiliyah di mata kami wanita bukan apa-apa sampai akhirnya Allah Ta'ala menurunkan apa yang harus Allah turunkan tentang mereka. Jadi setelah Islam datang, wahyu datang, Al-Quran datang, terlihat jelas bagaimana perbedaan kedudukan wanita sebelum Islam datang dengan sesudah Islam datang. Nah, sesudah Islam datang, apa yang terjadi? Wanita ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dan terhormat di tengah masyarakat. Ya. Hadisnya sangat terkenal ya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia di muka bumi ini yang harus saya muliakan paling pertama? Apa jawab Nabi? Ummuka, ibumu. Sesudah itu siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sesudah itu siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sesudah itu siapa ya Rasulullah? Waliduka, ayahmu. Ya. Jadi dari hadis ini bahkan tergambar bagaimana seorang itu harus lebih menghormati ibunya selagi masih hidup, ya 3 kali lipat daripada menghormati ayahnya. Bukan berarti nggak menghormati ayahnya ya, cuma artinya menunjukkan betapa pentingnya menghormati ibu, ya karena dia adalah wanita yang patut dihormati. Dia telah berkorban. Dia telah ketitipan diri kita selama 9 bulan lebih, sewaktu kita masih dalam kandungannya, menjadi janin yang terus membesar, terus merepotkan, ya, membuat dia wahnan ala wahnin, ya, repot yang semakin repot, ya. Masya Allah. Terus melepaskan wanita dari belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Itulah Islam. Kemudian juga wanita memiliki beberapa hak yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita diberikan kedudukan yang sama dalam hal memikul beban-beban keimanan. Surat Al-Buruj ayat 10. Gimana bunyinya? Yang para hufaz apa? Al-Buruj ayat 10. Ayo cepat. Memorinya masih bergerak dong. Memori hafalannya. Gimana bunyi ayatnya? Ayo. Ya, udah muncul di laptopnya. Hah? Apa iya yang itu? Ya, yang itu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu, itu ayat itu apa ya? Benar ayat itu. Oke. Sesungguhnya manusia-manusia yang telah menyiksa kaum beriman laki-laki maupun perempuan, walahum adzabu wa jahannam walahum adzabul hariq, ya. Bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab yang menyala-nyala. Jadi artinya bukan hanya laki-laki beriman kalau seandainya dizolimi, disakiti, disiksa, maka pelakunya akan mendapatkan
Azabu jahannam dan azabul hariq, ya kan? Tapi ya terhadap kaum wanita beriman juga begitu. Jadi bukan berarti hanya laki-laki beriman saja kalau mengalami siksaan maka pelakunya akan masuk neraka, tapi juga yang menyiksa wanita beriman. Terus diberi kedudukan yang sama dalam hal menerima balasan akhirat. Nah, ini juga. Ya. Kita lihat coba surat An-Nisa ya. Ayat berapa? Ayat 24. Apa bunyinya? Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa hilalakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihina famastamta'tum bihi minhunna fa'tuhunna ujurahunna faridah wa la junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah innallaha kana aliman hakima. Benar ya? Hah? Nggak kedengeran. Nah, ini jelas. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha. Barang siapa beramal saleh min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan beriman, fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Maka mereka akan masuk jannah, surga, dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Jadi disebutkan zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Balasannya di akhirat itu setara. Setara balasannya di akhirat. Malah kalau kita kaitkan dengan peranan wanita sebagai seorang istri dan dia menjadi istri yang salihah, itu hadisnya sampai menggambarkan barang siapa wanita yang rajin disiplin sholat 5 waktunya, rajin disiplin puasa Ramadannya, rajin disiplin memelihara kehormatan kemaluannya, dan dia taat pada suaminya, ya, maka kelak di akhirat malaikat akan mengatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu surga manapun yang engkau inginkan. Masya Allah. Ya, pintu surga ada berapa ibu-ibu? Ada 8. Ya. Nah, ini laki-laki nggak dapat hak itu. Kita nggak dapat hak itu. Ya. Kecuali yang sudah jelas dapat hak itu adalah seorang sahabat spesial. Namanya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu pernah sama Nabi didoakan khusus mempunyai hak masuk surga dari 8 pintu manapun yang dia inginkan. Tapi kalau wanita manapun, asalkan dia beriman, beramal soleh, dan terutama dia taat pada suaminya, maka dia akan dikatakan supaya masuk surga dari pintu manapun yang kau inginkan. Ya, Masya Allah. Apa nggak spesial tuh kedudukannya? Terus juga wanita dalam Islam diberikan hak yang sama dalam hal saling tolong menolong. Surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminat perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuti'unallaha, dan seterusnya. Mereka amar ma'ruf, mereka nahi munkar, dan mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sangat berbeda kedudukan wanita sebelum Islam datang dengan sesudah Islam datang. Ya. Bahkan sekarang ini di Inggris khususnya, ya, di barat secara umum, tapi Inggris terutama, itu yang namanya gelombang masuk Islam dari kalangan orang-orang Inggris itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan Inggris yang benar-benar mempelajari Al-Quran, benar-benar membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, sudah sampai pada kesimpulan ternyata Islamlah yang benar-benar memuliakan wanita. Begitu. Nggak ada ajaran agama lain yang lebih memuliakan wanita tenimbang Islam. Ya. Dan mereka menjadi pembela-pembela Islam sekarang, wanita-wanita Inggris yang sudah masuk Islam sekarang, karena mereka disiplin menutup aurat, ya. Dan mereka yang menjelaskan sekarang bahwa justru aturan Islam untuk wanita menutup aurat, ya, memakai jilbab dan seterusnya, itulah cara Islam memelihara kita, menghormati kita. Sementara nilai-nilai barat itu nilai-nilai yang mengeksploitasi perempuan. Ya, coba lihat di dalam kehidupan barat itu, ya, dan kita ini nggak bisa dipungkiri, negeri kita pun sudah terbaratkan kan dalam banyak hal, ya.
Itu yang namanya iklan itu lebih banyak pakai perempuan daripada laki-laki sebagai model iklan kan. Karena apa? Karena mengeksploitasi wanita dan auratnya dieksploitasi. Itu dianggap lebih menjual, ya. Nah, sedangkan wanita-wanita yang akhirnya sudah menyadari hakikat siapa dirinya di mata Allah Subhanahu wa taala, justru mereka tidak mau, ya, eksploitasi seperti itu. Oke. Nah, tadi kan dalam pembahasan kedudukan wanita sebelum Islam, ada salah satunya bahasan tentang wanita di masa jahiliyah. Ya. Nah, pertanyaan kita sekarang, apakah kita masih jahiliyah? Ataukah kita sudah meninggalkan jahiliyah? Nah, dalam hal ini ada ucapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang patut direnungkan. Beliau mengatakan, "Innama tunqadu urul islami urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rif al jahiliyah." Yang artinya, sesungguhnya ikatan kekuatan Islam akan lemah, terurai satu demi satu, satu persatu, jika sebuah generasi tumbuh sebagai muslim namun tidak mengenal perkara jahiliyah, ya. Jadi jangan dikira kalau kita itu ingin jadi orang soleh kemudian sama sekali kita nggak perlu tahu jahiliyah. Justru kita harus tahu jahiliyah. Dengan kita tahu jahiliyah, kita akan bisa menghindari dari jahiliyah itu. Seperti doa kita kan bunyinya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita minta sama Allah, tunjuki kami yang hak itu hak, benar, dan beri kami rezeki untuk bisa berpihak pada al-haq itu. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil dan beri kami rezeki untuk bisa menjauhi yang batil. Nah, sekarang kalau nggak tahu yang batil itu mana, nggak tahu jahiliyah itu yang mana, jangan-jangan seseorang itu terlibat dalam jahiliyah karena dia tidak tahu kalau itu adalah jahiliyah. Nah, di sini dalamnya ucapan Umar bin Khattab, ya. Karena memang Umar bin Khattab itu kan gelarnya apa? Al-Faruq. Al-Faruq artinya apa? Pembeda, ya. Jadi Umar bin Khattab itu dapat gelar Al-Faruq karena Umar bin Khattab itu terkenal sangat sensitif membedakan hak dengan batil. Dan kalau dia sudah tahu sesuatu itu batil, dia akan perangi dengan tegas. Kalau dia sudah tahu sesuatu itu hak, benar, ya kan, dia akan bela dengan tegas, begitu. Nah, apa makna jahiliyah? Jahiliyah adalah nilai-nilai universal tanpa panduan wahyu dan tidak mengenal al-haq, kebenaran yang berlaku di suatu masyarakat, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Jadi jahiliyah itu hakikatnya adalah sebuah keadaan di tengah masyarakat di mana wahyu tidak menjadi panduan. Wahyu itu petunjuk, ya, petunjuk Allah, termasuk petunjuk Rasulullah SAW, dan masyarakat itu tidak mengenal al-haq, tidak mengenal kebenaran. Mereka nggak paham kebenaran, ya. Sementara nilai-nilai tersebut berlaku di masyarakat itu, nilai-nilai yang tanpa wahyu, nilai-nilai yang tanpa al-haq, itu berlaku di masyarakat tersebut. Karenanya jahiliyah itu nggak bisa dibatasi hanya zaman musyrikin Quraisy dulu saja, tidak. Jahiliyah itu bisa muncul kembali di negeri manapun, di zaman kapanpun, asalkan kriterianya terpenuhi. Apa itu? Nilai-nilai yang berlaku tidak melibatkan wahyu sebagai panduan hidup, pedoman hidup, dan tidak melibatkan al-haq sebagai kebenaran yang disepakati bersama. Jelas, ya? Jadi jahiliyah, makanya ada penulis dari Mesir itu menulis buku judulnya Jahiliyatu Qarnul Ishrin, Jahiliyah abad ke-20, atau Jahiliyatul Mu'asirah, jahiliyah modern, ya. Jadi jahiliyah itu nggak zaman dulu saja, jahiliyah bisa zaman sekarang juga jahiliyah. Pendek kata, kalau sebuah keadaan masyarakat tidak menjadikan petunjuk dari Allah sebagai panduan, itu jahiliyah pada hakikatnya. Kira-kira di Indonesia ini ada jahiliyah nggak? Apa, Bu? Ada? Ada, ya? Bisa kasih contoh, Bu? Contohnya belakangan ini lagi viral nih. Viral dari kalangan orang-orang di kampung sampai pemimpin tertingginya terlibat. Apa, yo?
Apa Bu? MBG. Apa? Iya, betul, ya kan? Tapi kan sebenarnya itu di masyarakat, ya kan? Itu disepakati bersama, korupsi itu jelek, kan gitu. Nah sekarang ini ada fenomena yang lebih mengerikan. Korupsi itu mengerikan, tapi ada yang lebih mengerikan, yaitu fenomena laki doyan laki. Gitu. Ya sekarang ini kan luar biasa ditemukan di mana-mana sekarang. Ya, baru-baru ini di Kerawang, di sebuah nightclub di Kerawang, ternyata pesta gay, ya kan? Videonya beredar, laki-laki peluk laki-laki, cium laki-laki di satu ruangan. Walaupun katanya sih belakangan Departemen Sosial datang sudah ditutup, ya tulisannya ditutup sementara, ya kan? Jadi ini jahiliyah berulang lagi. Dan hari ini, di zaman kita sekarang ini, the gayest country in the world, jadi negara paling gay di dunia, itu namanya Israel. Ya. Karena tanggal 1 sampai 4 Juli nanti, akan ada festival gay terbesar di dunia. Diselenggarakannya di mana? Diselenggarakannya di Laut Mati, tempat dulu negerinya Nabi Lut dihancurkan. Jadi nantangin betul. Ya, nantangin betul. 4 hari, 1 sampai 4 Juli. Ya, udah mulai dipromosikan itu. Dan di iklan-iklannya itu disebutkan bahwa ada areal-areal spesial hiburan-hiburan untuk anak-anak. Gitu. Supaya pada datang dengan keluarga. Dengan maksud apa? Supaya terjadi pewarisan nilai-nilai gay kepada generasi selanjutnya. Ya. Hebat ya Israel. Laknatullah alaihim. Oke, nah jadi jahiliyah itu bukan sesuatu yang sudah terjadi dulu saja, tidak. Jahiliyah bisa berulang lagi di negeri manapun, di zaman kapanpun. Asal cirinya adalah masyarakat itu tidak menjadikan wahyu sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Nah, kemudian sekarang ya, pertanyaan pentingnya adalah bagaimanakah cara membaca zaman, ya. Kalau kita bicara zaman berarti kita bicara waktu. Kalau kita bicara waktu ada 3 dimensi waktu kan? Ada dimensi masa lalu, past, ada dimensi masa sekarang, present, dan ada dimensi masa yang akan datang, future. Itu namanya zaman, seluruhnya itu adalah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya. Nah kita lihat dulu zaman yang sudah berlalu. Di antaranya kita bisa belajar dari potongan zaman di masa lalu saat khususnya terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu dalam Al-Quran disebutnya dengan Al-Ahzab. Ya, kenapa Al-Ahzab? Karena Al-Ahzab itu artinya kumpulan pasukan-pasukan. Jadi pasukan-pasukan bersekutu, ya, berkolaborasi dalam jumlah banyak untuk memerangi umat Islam, Nabi dan para sahabat. Madinah dikepung, ya, oleh pasukan yang beraliansi bersekutu. Ya, ada musyrikin Quraisynya, ada Yahudinya, ya kan, ada macam-macam kelompok. Mereka akan menyerang, ya, Nabi dan para sahabat. Dan waktu itu ada seorang sahabat yang asalnya dari Persia, dari Iran, namanya Salman Al-Farisi, mengusulkan ide bikin parit di sekeliling kota Mekah, ya. Kota Madinah, maaf. Dan itu Masya Allah efektif. Pasukan musuh tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah, ya. Nah, kalau kita coba menghayati perang Khandaq ini kan sebuah perang yang tidak seimbang antara kaum muslimin yang jumlahnya kecil, ya, masyarakat yang baru mulai tumbuh, ya, dengan pihak musuh yang jumlahnya begitu banyak, berkolaborasi, saling tolong menolong, ya. Mirip kayak kemarin perang Badai Al-Aqsa itu di Gaza, ya. Bagaimana Gaza itu jangankan disebut negara, ya kan, dia cuman sebuah areal kecil saja, ukurannya paling sedepok gitu, ya, diserang oleh Israel yang dibantu oleh pasukan dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman, dari Prancis, ya, luar biasa. Ini negara-negara maju semua, teknologi militernya canggih. Nah, jadi Nabi dan para sahabat itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, visi yang besar.
Bukan saja visi menghadapi pasukan sekutu itu dalam perang Khandaq itu, tapi di tengah-tengah lagi mempersiapkan parit itu, Khandaq itu, Nabi ikut serta dalam mempersiapkan parit itu. Nah, terus ketemu batu besar yang harus disingkirkan dalam rangka bikin parit. Nggak ada sahabat satupun yang bisa mengatasinya. Ya. Nah, kemudian Nabi sendiri yang turun tangan mengatasi batu itu, dan hancurlah batu itu dengan beberapa hantaman dari Nabi. Dan begitu Nabi menghantamnya, hantaman pertama Nabi bilang, nanti Allah Ta'ala akan membuka Romawi buat kita. Ya. Dihantam kedua kalinya, kan, nanti Allah akan membuka Persia buat kita. Ya. Romawi, Persia di zaman itu tuh negara-negara besar. Ya. Jadi Nabi itu lewat perintah dari Allah, diilhamkan oleh Allah, menanamkan visi besar kepada para sahabat. Jadi bukan saja kita ini akan menang dalam perang Khandaq ini, di mana kita dikepung, dikeroyok oleh berbagai pasukan-pasukan yang berkolaborasi, beraliansi, bersekutu, tapi bahkan kita akan membebaskan Romawi, kita akan membebaskan Persia. Dan sudah barang tentu kaum munafikun itu mentertawakan ketika Nabi menyampaikan hal itu. Ya kan? Karena kaum munafikun kan hatinya memang tidak pernah bersama kaum beriman kan. Hati mereka, kaum munafik itu pada hakikatnya bersama siapa? Bersama siapa kaum munafik hatinya? Bersama kaum kafir. Ya, coba lihat ayatnya, surat An-Nisa. Ayat berapa? Siapa yang tahu? Surat An-Nisa ayat 140 apa ya? Coba kita lihat. Apa 135 ya? Nah ini 138 ya, 138. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Siapa orang-orang munafik ini? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang munafik itu mereka-mereka yang mengambil orang-orang kafir menjadi aulia. Aulia itu ada 3 pengertiannya, teman-teman setia, sahabat karib, dan pemimpin. Jadi orang-orang munafik itu menjadikan kaum kafir menjadi teman-teman setia mereka, teman-teman penolong mereka, sahabat-sahabat karib mereka, dan pemimpin mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi hatinya kaum munafik tidak pernah bersama kaum beriman. Hati mereka selalu bersama kaum kafir. Makanya ketika Nabi memberikan kabar gembira dengan memukul batu dan keluar percikan api, lalu Nabi mengatakan, Allah Ta'ala akan membuka Romawi buat kita. Terus begitu yang kedua kali terjadi lagi, percikan api muncul lagi, Nabi bersabda, Allah akan membuka Persia buat kita. Nah, itu bagi kaum munafik nggak make sense, nggak masuk akal. Gimana ceritanya? Ini superpower Barat Romawi, superpower Barat Timur Persia. Gimana kita bisa mengalahkan kan gitu? Boro-boro mengalahkan yang superpower. Ini aja perang Khandaq ini belum tentu kita menang kan gitu. Itu kan kaum munafik itu memang mental mereka mental pecundang. Hati mereka berpihak kepada kaum kafir. Seperti kata para ulama, munafik itu definisinya izharul iman wa ibtanul kufur. Menzohirkan, memperlihatkan tanda-tanda keimanan, padahal batinnya, hakikatnya kufur, nggak pernah beriman. Janji-janji Allah, janji-janji Rasul nggak pernah mereka percayai. Nah, tapi lewat perang Khandaq itu, di mana terbukti akhirnya Nabi dan para sahabat dimenangkan oleh Allah Ta'ala, dan akhirnya tunggang langgang kabur itu pasukan bersekutu itu meninggalkan medan perang. Ya, di sini terlihat bahwa kumpulan yang kecil dengan visi yang besar itu bisa mengalahkan kelompok yang besar. Ya, perubahan harus dimulai dari sebuah visi besar yang ditanamkan pada diri dan keluarga yang merupakan kumpulan atau unit terkecil elemen masyarakat. Ya, jadi kan kaum wanita ini pada dasarnya adalah dankima. Ya, masih ingat Bu materi dankima? Ingat istilah dankima? Komandan kompi markas. Ya, para ibu kan komandan kompi markas. Kalau para bapak ini kan panglima-panglima yang keluar tuh, hubungan internasional, keluar negeri, keluar rumah. Tapi kalau domestic affairs itu wanita. Nah, wanita itu tidak perlu berkecil hati kalau dia tanggung jawab utamanya adalah domestic affairs. Oh, enak dong suami saya kemana-mana, saya enggak, saya di rumah aja gitu. Woi, nanti dulu, dari ibu-ibu inilah lahir anak-anak yang luar biasa. Kalau apa? Kalau dia memiliki visi yang besar.
Jadi kita sekarang melihat di sekeliling kita nih banyak sekali fitnah, ya, penyimpangan-penyimpangan di masyarakat kan. Nah, kalau kita nggak punya visi yang besar, kita nggak akan bisa melahirkan generasi yang mampu mengalahkan nilai-nilai jahiliyah yang sedang merajalela sekarang ini. Jadi semuanya diawali dengan visi yang besar. Ya. Dan orang beriman memang demikian. Kita orang beriman ini nggak boleh punya visi yang sempit, yang kecil gitu. Lawang urusan kita bukan hanya dunia kok, sampai ke akhirat nanti. Seperti ucapan seorang sahabat namanya Rabi' bin Amir radhiyallahu an ketika bertemu dengan panglima Persia musyrik, penyembah api berhala api, ya, Majusi, namanya Rustum. Jadi Rustum nanya, kamu datang, hai orang Arab, bawa pesan apa? Saya bawa 3 pesan, kata. Ibta'afanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li ibadati rabbil ibad. Kami umat Islam ini diutus Allah ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia untuk menghamba Rabbnya manusia. Itu satu pesannya. Terus yang kedua, ibta'atsanallahu linukhrijan nas min dayyiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Terus yang ketiga, ibta'atsanallahu linukhrijan nas min jawril adyani ila adlil islami. Kami diutus Allah ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari kezoliman berbagai agama, ideologi, faham-faham untuk menuju keadilan Islam. Masya Allah, ya. Jadi kalau visi itu besar, ya, orang tuh mentalnya juga kuat. Tapi kalau orang tuh visinya kecil, ya kan, nggak punya cita-cita yang tinggi, ya, dia juga mentalnya ya mental segitu aja. Paham ya? Nah, jadi belajar dari masa lalu, salah satunya dari perang Khandaq, ya, Nabi dan para sahabat itu masih merupakan komunitas kecil di Madinah, menghadapi sekutu yang berkolaborasi satu sama lain. Tapi Masya Allah, oleh Nabi masih belum terjadi saja perang Khandaqnya, masih dalam persiapan bikin khandaknya, bikin paritnya, itu Nabi menanamkan visi yang besar. Dengan munculnya batu diatasi sambil memberi kabar gembira. Der, api menyala gitu kan, percikan api muncul. Ini isyarat Allah akan membebaskan Romawi lewat tangan-tangan kita. Muncul lagi der yang kedua, ya kan, ini isyarat Allah akan membebaskan Persia lewat tangan-tangan kita. Masya Allah, ya. Nah, jadi kita belajar dari masa lalu. Nah, sekarang masa kini, membaca kondisi saat ini. Kondisi saat ini dunia dikuasai sistem kafir syirik, bukan sistem iman tauhid. Setuju ibu-ibu? Setuju ibu-ibu? Atau ibu bilang, enggak Ustadz, Masya Allah dunia sekarang benar-benar didominasi oleh nilai-nilai iman, ketakwaan, tauhid, apa begitu? Hah? Ya jelas tidak. Kita ini sekarang di bawah dominasi pihak yang paling hebat permusuhannya kepada kita. Siapa itu? Yahudi. Jadi Allah Ta'ala semenjak tahun 1924, ya nih, ini kan perjalanan kita nih sebagai umat nih, garis putih putus-putus. Kan semua umat, termasuk umat Islam, itu mengalami ups and downs, kondisi naik turun kan. Kita kadang-kadang berada di atas, berjaya, tapi kita kadang-kadang berada di bawah, terpuruk, dalam kondisi lemah, dianiaya, dizolimi. Nah, kita ini sekarang berada di fase keempat perjalanan umat Islam. Dan kita sedang berada di bawah garis merah, sedang terpuruk. Umat Islam sedang kalah, bahkan kita sedang mengekor. Kepada siapa? Kepada Barat. Dan Baratnya Yahudi dan Nasrani, khususnya Yahudi. Makanya dunia kacau sekarang, karena yang memimpin dunia Yahudi. Sehingga nilai-nilai sistem kekafiran, sistem kesyirikan itu yang merajalela sekarang. Lain halnya waktu dulu umat Islam berjaya dan memimpin, tentunya nilai-nilai yang berkembang, sistem yang berlaku, fondasinya iman dan tauhid. Ya beda sekali. Begitu. Nah, jadi kita membaca peta dunia pada saat sekarang ini, ya present tense, ya saat ini, itu dunia sedang dikuasai, dipengaruhi hegemoni kekufuran dan kesyirikan. Dan kita sedang mengalami eskalasi fitnah yang makin lama makin dahsyat. Tahu eskalasi ya Bu? Tahu eskalasi? Eskalasi itu artinya peningkatan. Dan ini sesuai hadis Nabi. Nabi mengatakan fitnah itu dari waktu ke waktu makin berat, bukan makin ringan. Sampai keluarnya puncak fitnah. Puncak fitnah apa? Dajjal. Ya, Dajjal itu puncak fitnah. Jadi makin lama fitnah yang kita hadapi ini akan makin berat. Karenanya kekokohan iman kita dari hari ke hari harus kita tingkatkan. Tidak boleh kita puas dengan menjadi muslim biasa-biasa saja. Makanya tolong jangan dibiasakan kalau nanya mulainya dengan kalimat, Ustadz saya kan orang awam, gini. Tahun depan ketemu sama Ustadz yang sama, nanyanya masih begitu. Ustadz saya kan orang awam, gini. Kapan mau pensiun jadi orang awam? Gitu. Nah, untuk pensiun jadi orang awam apa yang harus dilakukan?
belajar, ya, menuntut ilmu, ya. Nah, jadi kita ini, kondisi kita sekarang ini kondisi fitnah-fitnah di akhir zaman merajalela dan eskalasinya makin lama makin meningkat. Terus sekarang ini juga kondisi saat ini fahisha itu dilakukan terang-terangan. Fahisha tahu ya? Fahisha itu terjemahannya perbuatan-perbuatan keji. Sebenarnya fahisha itu artinya hilangnya rasa malu, hilangnya rasa malu. Ya, dimulai dari hilangnya rasa malu, orang itu nanti melakukan perbuatan keji itu makin berani, makin terang-terangan, karena rasa malu sudah hilang. Ya. Kan ada hadis itu Nabi bilang, kalau kamu tidak punya rasa malu, silahkan berbuat apa saja. Nggak ada yang menghalangi dia untuk berbuat apa saja, seenaknya saja. Ya. Baik. Nah, jadi ini membaca kondisi saat ini. Ya. Kita lanjutkan. Nah, termasuk kita juga perlu memahami perjuangan di fase Mekah. Kenapa? Karena situasi kita dengan situasi di Mekah mirip. Nih, lihat ya. Ini fase pertama, zaman Nabi dulu berjuang. Nabi itu diangkat jadi Nabi usia berapa? 40, wafat usia 63. Berarti Nabi menjadi Nabi berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun itu dibagi dua. Nabi berjuang di Mekah 13 tahun, berjuang di Madinah 10 tahun. Nah, 10 tahun Nabi di Madinah itulah masa di mana umat Muhajirin dan Ansar, para sahabat makin lama makin kuat, makin kokoh posisinya. Tapi di Mekah, Nabi dan para sahabat posisinya lemah. Karena Mekah itu dikuasai, dipimpin oleh kaum musyrikin yang sangat menentang dakwah Islam. Berarti sewaktu Nabi dan para sahabat 13 tahun posisinya lemah, itu di Mekah keberadaan mereka di bawah garis merah. Artinya posisinya lagi kalah, kan gitu. Sementara setelah hijrah ke Madinah berjaya, dan berjayanya panjang sampai ribuan tahun kita berjaya. Sampai tahun 1924 runtuh kejayaan itu, masuklah kita ke fase kalah sekarang ini. Jadi fase kita sekarang mirip kayak fase Nabi dulu di bawah garis merah. Karenanya kita harus memahami perjuangan di fase Mekah itu kayak apa. Nah, ternyata dakwah Rasulullah SAW di Mekah selama 13 tahun itu fokus membentuk manusia, bukan bangunan, bukan bikin masjid, bukan mendirikan negara tiba-tiba cereng gitu, enggak. Tapi dimulai dari fokus membentuk manusianya. Ya, jadi para sahabat dikokohkan. Apanya dikokohkan? Ditanamkan fondasi akidah, dikuatkan kesabarannya, ya, ditumbuhkan kekuatan moralnya, dikokohkan ikatan ukhuwahnya, persaudaraannya. Ya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ini fase perjuangan di Mekah. Ya. Titik tekannya pada bab-bab seperti ini. Pada manusianya, pada fondasi akidahnya, pada kesabarannya, pada kekuatan moral, dan pada ikatan ukhuwah persaudaraan antar orang beriman dikokohkan. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya adalah memahami ketika wahyu turun pertama kali, ya, ini kan berarti risalah baru mulai datang nih dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi pembuka risalah itu ditandai dengan turunnya wahyu yang perintahnya apa? Iqra, ya, bacalah, ya. Jadi Nabi datang ke Gua Hira, itu menurut sirah nabawiyahnya, sejarah perjuangan Nabi, itu Nabi berapa tahun itu di bulan Ramadan pergi ke Gua Hira? Berapa tahun? 3 tahun, ya. Jadi selama 3 tahun di bulan Ramadan itu Nabi melakukan kegiatan khusus, yaitu iktikaf, menyendiri, tahannus, ya, di Gua Hira. Dia pilih Gua Hira karena Gua Hira ini benar-benar jauh dari masyarakat, tapi juga tinggi posisinya sehingga dia bisa melihat ke kota Mekah dari atas itu. Dia bisa menghayati, dia bisa merenungi, ya kan, kekacauan masyarakat jahiliyah itu, kok menyembah berhala, kok maksiat begini, kok begini, kok begini, begitu. Nah, di tahun ketiga ketika sedang tahannus di Gua Hira di bulan Ramadan, datanglah malaikat Jibril dengan perintah wahyu awal, Iqra bismi rabbik, ya, bacalah dengan nama Rabbmu, ya. Jadi tahannus ke Gua Hira itu adalah upaya untuk mendapatkan cahaya dari kegelapan masyarakat jahiliyah Mekah itu. Upaya dari kegelisahan yang terus-menerus mengepung Nabi,
menuju penemuan solusi, ya, jalan keluar gitu. Nah, perintah pertama wahyu dari langit bukan salat, bukan zakat, bukan puasa, bukan jihad, tetapi Iqra, ya. Dan bahasanya begini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari tanah, ya. Bacalah, dan Rabbmu adalah yang maha mulia, yang telah mengajarkan dengan ilmu, dengan qalam, dengan pena, ya, dan mengajarkan manusia apa-apa yang manusia belum ketahui. Ya. Apa? Alaq, segumpal darah, jazakillah khairan. Jadi awal kebangkitan Islam itu dimulai dari apa? Dari Iqra, dari membaca, ya. Bukan sekedar membaca huruf, tetapi membaca hakikat, membaca realita, membaca situasi dan kondisi. Ya. Membaca maksudnya membentuk akal yang sadar sehingga akan melahirkan perilaku yang benar. Perubahan sejati dimulai dari cara berpikir. Ya. Iqra, kunci kebaikan dan perbaikan. Bukan saja kunci kebaikan, tapi kunci untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Memulai dengan kata Iqra, baca dengan melibatkan Rabbmu, Allah, bismi rabbik. Diakhiri dengan kata sujud dan mendekat, wasjud waqtarib. Itu kan ayat terakhir surat Al-Alaq kan itu. Dan sujudlah kamu dan mendekatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Mengukur apa yang kita dapat dari ilmu bukan jumlah banyaknya tempat majelis taklim yang kita datangi, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah setelah kita mendapatkan ilmu tersebut. Ya, alangkah anehnya kalau orang sudah rajin ke majelis taklim, tapi nggak kunjung mendekat ke Allah, nggak kunjung makin taat kepada Allah, nggak kunjung makin dekat dengan Allah. Ya. Karenanya Iqra itu bisa berkaitan dengan beberapa kata-kata kunci. Iqra itu yang membaca jelas, tetapi Iqra juga terkait dengan menulis, mengamati, menelaah, memperhatikan tahapan-tahapan, ya, mentransformasikan ilmu kepada manusia dari bodoh menjadi berilmu. Dan karenanya dalam Islam itu kita tidak saja diperintahkan untuk menuntut ilmu, tapi kita harus punya gairah juga setelah dapat ilmu itu kita transfer ke orang lain. Makanya bunyi hadisnya tuh balighu anni walau ayat, sampaikan dariku sekalipun cuma satu ayat. Dan sayangnya ayat hadis ini kebanyakan kita taunya berhenti di situ hadisnya, padahal ada lanjutan itu nggak kalah pentingnya. Balighu anni walau ayat, rubba muballighin aw amin sami. Sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat, boleh jadi orang yang kau sampaikan nanti lebih paham daripada orang yang dengar langsung dari aku. Begitu. Ngerti ya? Jadi kalau kita punya ilmu, setelah kita datang di majelis ilmu, kita dapat ilmu nih. Ya, sampaikan aja nanti kepada suami, kepada tetangga, ya. Wah, tetangga saya dokter, dia lebih cerdas dari saya, malu saya ngasih tahu. Sampaikan aja. Justru itu yang dimaksud Nabi, boleh jadi orang yang nanti disampaikan lebih ngerti daripada orang yang nerima langsung. Tapi kan Masya Allah, kita dapat pahala mentransfernya kan? Begitu ya. Nah, jadi Iqra itu kunci kebaikan dan perbaikan. Makanya visi besar muslimah cerdas, ya, yang kaitannya masa depan, orang-orang yang akan selamat hingga fase kelima adalah orang-orang yang mempersiapkan diri. Apa maksudnya fase kelima? Fase kelima dulu ini, Bu. Sesuai hadis tadi. Nah, kita kan sekarang di fase keberapa? Keempat, ya. Dan ini fase keterpurukan kita sekarang ini di bawah garis merah nih. Tapi kata Nabi berdasarkan hadisnya, sesudah fase keempat ini akan datang fase kelima, yaitu tegaknya kembali pemerintahan Islam yang namanya khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara Nabi memimpin. Begitu, itu akan muncul lagi nanti. Nah, jadi muslimah yang cerdas adalah muslimah yang akan selamat hingga fase kelima karena mereka mempersiapkan diri, ya. Sebab kalau kita berada di fase keempat sekarang ini kan cuma ada dua pilihan kan, atau kita memantaskan diri untuk menjemput fase kelima, atau sadar tidak sadar kita mengawetkan fase keempat. Itu. Sedangkan fase keempat ini fase keterpurukan. Coba lihat gambarnya lagi, saya ulangi lagi ya. Nih. Fase keempat ini fase mulkan jabriyah, fase yang memimpin tuh para penguasa yang doyan memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya.
Berarti ini fase keterpurukan. Makanya di sini gambarnya kita umat Islam sedang kalah dan bahkan kita ngekor sama yang lain. Nah, kalau kita ditakdirkan hidup di fase keempat, berarti cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita berusaha menjadikan diri kita dipilih Allah untuk menjemput fase kelima, atau kalau kita biarkan diri kita, udahlah saya mah jadi orang awam aja deh, saya nggak mau ribut gitu daripada ribut sama orang gitu kan. Itu namanya kita mengawetkan fase keempat. Gitu. Nah, mau pilih mana? Menjemput fase kelima atau diam-diam membela fase keempat, mengawetkan fase keempat? Jemput ya Bu, ya. Ayo kita jemput. Bismillah, ya. Nah, jadi kalau kita mau jemput, ya, berarti kita harus luruskan niat kita. Dan niat kita yang paling pertama adalah making sure bahwasanya semua yang kita kerjakan semata-mata li mardhatillah, untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di ayat surat At-Taubah ayat 72 itu disebutkan wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbaru dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki maupun perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mereka mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Ya, jadi masuk surga itu sudah menyenangkan. Tetapi mendapatkan keridhaan Allah itu lebih besar lagi. Itu dalam ayat ini dikatakan demikian. Waridwanun minallahi akbar, lebih besar daripada surga. Ya. Nah, jadi ini harus tertanam dulu dalam diri setiap muslimah yang ingin menjemput fase kelima. Di samping itu, dia harus punya semangat berkorban. Pengorbanan demi mencari ridha Allah itu. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardhatillahi wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang rela mengorbankan dirinya, waktunya, pikirannya, dananya, ya apapun yang dia miliki dalam rangka menggapai mencari keridhaan Allah. Dan Allah itu Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Ya. Nah, termasuk pengorbanan itu pengorbanan waktu untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi generasi atau barisan muslimin muslimat yang menjemput fase kelima, jangan biarkan satu hari berlalu tanpa menuntut ilmu, tanpa menambah pengetahuan kita. Khususnya di sini al-ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran, atau al-ilmu anid din, ilmu tentang agama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, jika dikatakan padamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan beri kelapangan untukmu. Dan bila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini menggarisbawahi bahwa orang-orang yang berilmu itu diangkat Allah beberapa derajat, ya. Jadi nggak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya kembali, jangan biasakan mengawali pertanyaan dengan Ustaz, saya kan orang awam, ya kan? Mungkin waktu tahun pertama ngaji boleh begitu, tapi kalau tahun kedua nggak boleh lagi ngomong gitu. Artinya apa? Bok ya pensiun jadi orang awam, ya. Tambah terus ilmu. Hah? Kenapa? Oh, keliru ya. Ini tulisannya masih Al-Baqarah 207. Ya maaf, ini ibu-ibu, sekretaris saya belum sempat mengedit, ya. Surat Al-Mujadalah ayat 11, ya. Mestinya surat Al-Mujadilah ayat 11, Bu. Ya. Bukan Al-Baqarah. Al-Baqarah 207 itu yang tadi ini. Nah, ini. Baik. Nah, termasuk hadis Nabi juga mengatakan hal yang serupa untuk menyemangati kita agar doyan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ya, makanya sering dikatakan bahwa majelis ilmu itu, majelis ta'lim itu adalah raudhatun min riyadil jannah, ya, taman di antara taman-taman surga. Ya, karena kita ibaratnya ini sudah, ya, booking tiket untuk masuk surga dengan hadir di majelis ta'lim. Tapi jangan tidur, ya. Ya, jangan
ngalor ngidul ngobrol ke sana kemari, ya kan? Fokus kepada ilmu yang akan kita peroleh, kita akan dapatkan, ya. Nah, termasuk ya, jadikan setiap detik adalah amal soleh. Ya. Jadi di samping kita menuntut ilmu, jadikan setiap detik kita adalah amal soleh. Ingat tadi hadis yang pertama, dunia ini semua terkutuk kecuali mengingat Allah dan apa-apa yang sifatnya ketaatan kepada Allah, dan orang yang mengajar atau orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi di samping menuntut ilmu juga kita perlu menjadikan semua waktu kita adalah dalam kerangka amal soleh, berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas sekali dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami beri kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi maksudnya diberi kehidupan yang baik itu di dunia, sedangkan diberi pahala yang lebih baik lagi nanti di akhirat. Itulah kalau kita menyibukkan diri dengan terus-menerus berpindah dari satu jam ke jam berikutnya dengan amal soleh. Pindah dari satu amal soleh ke amal soleh yang lainnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, kalau sudah selesai satu urusan amal soleh, pindah ke amal soleh berikutnya. Sehingga seluruh waktu kita itu menjadi berkah. Jadi diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus konsep tarbiyah Nabi Muhammad SAW, tarbiyah itu artinya apa? Pendidikan atau pembinaan atau pengkaderan, ya. Nabi itu mengkader para sahabat, mendidik para sahabat, membina para sahabat menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, muttaqin, bahkan mujahidin fi sabilillah, ya. Nah, konsep tarbiyahnya Nabi itu gimana? Konsep tarbiyah Nabi itu dalam ayat ini, surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu disebutkan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan mereka sendiri, yang satu, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, Al-Quran. Dua, mensucikan jiwa mereka. Tiga, mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah. Empat, As-Sunnah. Ya, Al-Hikmah itu maksudnya As-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi konsep tarbiyahnya Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya membacakan ayat Al-Quran saja, tapi dengan ayat Al-Quran itu terjadi kegiatan yang namanya tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Ya, kita ini manusia bukan hanya terdiri dari badan fisik zohir yang kelihatan, tapi ada yang lainnya namanya jiwa, nafs, ya, ruh, qalb. Ya, itu sebuah tuh satu paket sebenarnya, walaupun berbeda-beda, tapi semuanya adalah non fisik, non badan, non jasad. Begitulah, ya. Dan yang namanya jasad kita ini kita gunakan itu sebanding dengan jiwanya. Kalau jiwanya tersucikan, jasadnya akan digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kalau jiwanya dibiarkan kotor, maka jasadnya akan digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Makanya ayatnya berbunyi, "Wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Ya. Demi jiwa dan penyempurnaannya, kata Allah. Surat Asy-Syams, ya. Ya, kami telah ilhamkan kepada jiwa setiap manusia jalan-jalan fujur, kejahatan, keburukan, dan jalan-jalan ketakwaan, jalan-jalan kebaikan. Terus apa bunyi ayatnya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi terserah kita mau pilih apa? Pilih doyan tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, atau doyan mengotori jiwa. Kalau doyan mensucikan jiwa, kita akan jadi orang beruntung. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Tapi barang siapa memilih, jiwanya ngapain sih diurus jiwa gitu, ya kan? Yang penting pokoknya makan cukup, makanannya bergizi, syukur-syukur gratis, gitu, ya kan? Nggak gitu. Kita hidup di dunia ini yang lebih penting tuh jiwa kita.
Jiwa kita harus dicek, mau kita sucikan atau mau kita biarkan kotor. Karena kalau jiwa itu dibiarkan, pasti dia kotor. Kenapa? Karena sekeliling kita yang kotor banyak. Nah, itu yang kedua. Ya, terus yang ketiga, mengajarkan Al-Quran dan hikmah, sunnah. Ya. Nah, terus jangan lupa, iman itu terlebih dahulu sebelum Al-Quran. Karena begitulah para sahabat dididik oleh Nabi Muhammad SAW, seperti ucapan seorang sahabat namanya Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika kami bersama Nabi Muhammad SAW dan pada masa itu kami merupakan sosok pemuda-pemuda yang kuat. Jadi dia menyampaikan riwayat ini ketika dia sudah tua nih, ya, udah lansia. Kami belajar iman sebelum mempelajari Al-Quran. Barulah kemudian kami belajar Al-Quran, maka dengan demikian bertambah iman kami. Masya Allah. Ya. Jadi penanaman keimanan lebih dahulu, baru diajarkan Al-Quran. Ya, tapi kalau belum ada iman, langsung belajar Al-Quran, ya seringkali nggak ada efeknya. Makanya penting sekali para pengajar ini memastikan bahwa dia punya kebiasaan menanamkan iman terlebih dahulu sebelum mengajarkan Al-Quran. Baik. Nah, setelah ilmu ada, pensucian jiwa sudah terjadi, kekokohan iman sudah ada, ya kan? Kemudian juga kedekatan kita dengan tadabbur Al-Quran itu sudah hidup, ya. Barulah kita bangkit, ya. Bangkit dari situasi, ya, yang terpuruk ini. Dan kalau sudah bangkit dengan kelengkapan bekal-bekal yang diperlukan, niscaya akan muncul janji Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan, yang disajikan, yang diperuntukkan untuk segenap umat manusia. Jadi umat Islam ini akan menjadi umat terbaik. Ya. Kita ini sekarang umat Islam belum menjadi umat terbaik. Karena apa? Karena belum banyak di antara umat Islam yang sudah mengangkat dirinya jadi mukmin. Ya. Semua janji-janji Allah yang sifatnya kebaikan itu enggak untuk umat Islam, tapi untuk umat yang sudah beriman, mukminin. Ya, contohnya di ayat berikutnya yang di bawah itu. Ketika Allah memberikan semangat untuk optimis, untuk tidak ragu-ragu, untuk tidak kecil hati, untuk tidak bersedih hati, untuk tidak lemah mental, ya, apa bunyinya ayatnya? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, hina, mentalitas pecundang, dan jangan pula kamu bersedih hati, ya. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, dengan syarat jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Bukan in kuntum muslimin, bukan, tapi in kuntum mu'minin. Karena muslimin itu banyak, 2 miliar muslimin di dunia hari ini, tapi mukmininnya berapa banyak? Ya, sedikit sekali. Makanya kita berusaha lewat tadi thalabul ilm, lewat tazkiyatun nafas, lewat pengokohan pemahaman tadabbur Al-Quran kita, ya. Kita mudah-mudahan dipilih Allah untuk naik derajat dari muslim, dari muslimah, jadi mukmin, jadi mukminah. Begitu. Dan kalau sudah sampai ke derajat menjadi mukmin, janji Allah pasti akan kita dapatkan. Kita nggak akan gampang menjadi orang yang lemah mental. Kita nggak akan gampang jadi orang yang bersedih hati. Ya, kita terus optimis, ya. Bangkitkan kesadaran, isi hati dan kepala dengan ilmu. Bukan sekedar informasi, tapi ilmu yang menyingkap tabir. Ilmu yang melihat dunia bukan dari kacamata manusia belaka, tapi dari kacamata keyakinan. Hanya dengan iman yang jujur dan pemahaman yang jernih, kita bisa membaca zaman dan memilih untuk menjadi bagian dari kebangkitan, bukan sekedar penonton kehancuran. Ya. Bahwasanya yang batil sekarang ini yang sedang merajalela, pada akhirnya akan hancur, itu pasti. Ya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang yang hak, yang benar, dan telah lenyap yang batil. Yang batil itu sesuatu hal yang pasti bakal lenyap. Nah, jadi fase keempat yang kita sedang jalani sekarang ini, yang kita berada di posisi di bawah garis merah, ya. Mana tadi? Nah, ini kita nih, posisi kita kan di bawah garis merah nih. Bahwa kita nih akan pindah ke fase kelima itu jelas, itu pasti. Itu sudah skenario Allah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang berarti apa? Fase mulkan jabriyah ini, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak ini, yang nyebelin ini, itu bakal pada berjatuhan, itu pasti. Cuma kita mau sekedar nonton mereka jatuh, atau kita mau ikut ngejemput fase kelimanya. Itu yang jadi pertanyaan. Makanya kembali kepada kata-kata mutiara di ujung tadi, ya. Itu bahasanya mengatakan, mana tadi?
Hanya dengan iman yang jujur dan pemahaman yang jernih, kita bisa membaca zaman dan memilih untuk menjadi bagian dari kebangkitan, bukan sekedar penonton kehancuran. Ya, batil itu, ahli batil itu bakal hancur, itu pasti. Cuman kita sekedar mau nonton mereka jatuh, atau kita mau ikut terlibat menjemput kebangkitannya. Ya, tentunya orang beriman ingin mengambil peranan. Tidak mungkin orang beriman itu senang sekedar menjadi penonton di pinggir lapangan. Dia ingin ambil peranan. Ya, baik, demikian kira-kira kaji kita pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari ini membawa manfaat dunia dan akhirat untuk kita bersama. Ya, saya